Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan kepada kita untuk hadir dalam kajian rutin kita tausiah virtual dua dai berbagi di Shisha TV. Dan hari ini kita bukannya kaget-kagetan, artinya ada sebuah ungkapan yang sekarang, kata yang sekarang sedang viral, metaversa gitu. Nah, kemudian kita mengambil itu menjadi tema kita, ya, apa judul itu? Bahwa pesan metaversa dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, yuk mari sama-sama kita tundukkan hati kita ya untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya ya mari kita pun membuka dengan membaca suratul Al-Fatihah. Semoga ini program ini mendapatkan keberkahan, dan jangan lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, silakan Ki Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang mengikuti Zoom atau jamaah Zoomia dan juga yang berada di Shisha TV di Pekayon, alhamdulillah ya kita ketemu lagi dan mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebayang nggak di benak kita apa yang terjadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya siapa? Nabi besar Muhammad pada malam hari. Apa yang terbayang, tergambar di benak kita? Malam, gelap gitu kan ya. Perjalanan, dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini real atau metaverse yang kebayang di benak kita? Kenapa hayalan? Ya kenapa? Karena kita belum mengalami. Betul nggak? Pengen ngalamin? Nanya pengen belum? Tentu kita kepengen mengalami kan? Berdoa mudah-mudahan nanti kita bisa umroh, kemudian juga jalan ke Palestina. Mungkin kalau Kimo sudah membayangkan perjalanan itu. Nah, tapi bagaimana kemudian real detail pelaksanaan perjalanan itu yang belum terbayang oleh kita? Nah, kalau kita mengambil istilah metaverse, ini kan kalau dilihat dari artinya mananya adalah sebuah realitas di dalam dunia digital yang dibuat sama persis dengan dengan kondisi real, dengan kenyataannya. Tapi di mana adanya? Di dunia digital, di dunia maya. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu sekarang yang berada di ruangan ini program ini nyata atau enggak? Nyata. Yang di rumah yang melihat dari Zoom, nyata atau enggak? Hah? Ini metaverse, yang di rumah lihatnya metaverse atau bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Karena kejadiannya nyata dan kamera ini hanya memindahkan, memotret apa yang ada di sini, dipindahkan melalui salurannya Zoom dan dilihat oleh kita semua. Tapi kalau metaverse itu dibuat. Jadi orang-orang di sini tuh nggak ada nih. Kalau metaverse, cuman gambarnya doang seolah-olah jadi ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Isra Mi'raj. Ada orang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Ada yang bilang bahwa dari Aqsa ke Sidratul Muntaha itu yang berangkat tidak jasad ya, tapi ruhnya. Artinya kalau hanya ruhnya saja, berarti kan bukan jasad sebagai manusia. Nah, ini adalah metaverse. Nah, belum lagi kemudian Rasulullah itu digambarkan sama Allah tentang gambaran-gambaran surga, neraka, dan apa-apa yang ada di dalam perjalanannya. Sedangkan kita tahu bahwa surga itu kan belum ada isinya. Lah terus ketika Rasulullah digambarkan ada yang disiksa itu siapa sebenarnya? Orang atau metaverse? Nah, yang paling parahnya lagi, alasan ini kemudian dijadikan dalil bahwa
peristiwa yang terjadi Isra Mi'raj itu hanya sebuah metaversa dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan kita bahas. Apakah itu adalah sebuah peristiwa yang nyata atau hanya sekedar ilustrasi yang dibangun dalam tanda petik untuk nakut-nakutin manusia? Sekarang kan banyak ya. Ini saya dikit-dikit mau supaya ada gambaran ya. Iya, terserah aja udah. Kayak sekarang Pak pernah melihat ya, orang-orang membuat di digital itu siksa kubur, yang mayat kemudian gitu loh. Dari mana dia tahu dibuat 3D-nya seperti itu? Kemudian ada orang disiksa dibakar. Dari mana orang itu tahu penggambaran memang seperti itu? Bisa jadi lebih dahsyat lagi, kita tidak tahu. Nah, apakah kemudian penggambaran sesuatu yang sifatnya memerlukan keimanan kemudian dibuat dalam sebuah realitas digital, ini adalah sebuah kebolehan. Nah, itu lain lagi sebabnya. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan ini, ya, baik itu yang terpikirkan oleh kita atau yang tadi saya sampaikan yang mudah-mudahan terwakili, insya Allah semuanya akan dijawab oleh guru kita, Ki Mohai. Jadi tugas saya adalah melempar, Ki Mohai adalah mengolah dan menjebolkan gawang. Bola saya serahkan kepada Ki Mohai. Tafadol. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang saya banggakan seluruh bapak-bapak yang hadir saat ini dari Majelis Maslahatul Ummah dan Majelis Kopi Uduk. Tidak lupa kepada seluruh jamaah Zoomiyah, Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi, dan sobat dakwah saya Ustaz Guswar yang selalu menyusahkan dalam setiap tema. Karena sudah beberapa bulan ini tema dari dia semua, nggak apa-apa Pak. Berharap kalau tema dari beliau tuh ada tantangan ya. Dan saya bukan berarti ready for use, siap pakai atau easy going atau kun musta'idan, selalu siap saja. Karena di dalam mengajar pun bahkan ada belajarnya. Karena ilmu itu berkembang justru dengan mengajar. Ya, ilmu bertambah dengan belajar, ilmu berkembang dengan mengajar, dan dakwah juga bagian daripada ya mengajar. Tema kita kali ini dua hal yang disatukan, apakah ada perbedaan atau mungkin terselubung di dalamnya atau mungkin sangat tidak nyambung. Ya, kita akan sampaikan pada obrolan insyaallah setelah kita sama-sama chit-chat di Zoom Shisha TV ini. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa Isra dan Mi'raj bukan sebuah mujizat. Isra dan Mi'raj itu dua buah mujizat. Gitu. Kalau saya ngomongnya di titik, orang pasti akan bilang ini aliran sesat. Isra dan Mi'raj sebuah mujizat, justru dua buah mujizat. Isra-nya saja sudah luar biasa keistimewaan dari Allah, belum lagi Mi'raj. Nah, Isra secara bahasa, saro yasri, saroyatan, atau kalau asro dalam Al-Quran tadi saya baca, ala wazni af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan fa'muf'il, wadhaka maf'ulun af'il latuf'il maf'alun maf'alun. Artinya bukan kalau saro Nabi yang jalan, kalau asro Nabi yang diperjalankan, fa'il subjeknya adalah Allah Rabbul Jalil. Peristiwa diperjalankan di malam hari, horizontal, sementara Mi'raj adalah peristiwa naik. Jadi setiap yang jalan di malam hari itu Isra. Ada orang ya malam-malam jalan atau lari bawa buntelan, di belakang orang juga lari-lari. Itu orang kira-kira lagi ngapain? Maling. Ya, Isra.
suka kejebak sama kalimat. Tapi benar, karena malingnya di malam hari, secara bahasa, secara etimologi artinya adalah berjalan di malam hari. Gitu. Nah, kemudian mi'raj secara bahasa adalah naik. Jadi setiap yang naik itu mi'raj, pintar baru tuh. Ya, jadi misalnya ada orang bentulin genteng bocor, kemudian naik, ya setelah saya beresin, Pak lagi ngapain di atas? Mi'raj. Itu pun gak salah, karena setiap yang naik itu mi'raj secara etimologi, secara terminologi Isra dan Mi'raj diperjalankannya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah sampai kepada Baitul Maqdis di Palestina, Isra, kemudian dinaikkan ya dari Baitul Maqdis menuju sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha jadi ujungnya penghabisan. Dalam banyak hadis disebutkan sebagai pohon teratai yang raksasa. Jadi pohon teratai raksasa. Ya. Bukan oleh-oleh. Apa oleh-oleh Isra Mi'raj? Sholat. Kalau oleh-oleh itu Pak, kita pulang dari Jawa, kemudian kita kasih tetangga di Bekayon. Oleh-oleh, namanya oleh-oleh, bisa dimakan, bisa dikasih lagi ke orang. Bener nggak? Sholat bukan oleh-oleh, sholat memang perintah. Nabi diperjalankan karena khusus. Kalau puasa dalilnya cukup lewat malaikat Jibril. Haji lewat Jibril. Kemudian sedekah Jibril. Sholat nggak bisa, berat. Nabinya yang diminta, luar biasa. Ya, langsung dijemput dengan perjalanan yang mampir beberapa kali dari masjid ke masjid. Bahkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai kemudian Baitul Ma'mur. Itu semuanya adalah rumah-rumah Allah. Ya, sebagai simbol bahwa rumah ini adalah tempatnya tugas yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Dalam satu malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam pertama dari jam 6 sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua dari jam 10 sampai jam 2. Kemudian sepertiga malam yang terakhir dari jam 2 sampai jelang fajar subuh. Nah, Nabi diperjalankan di sepertiga malam yang terakhir. Dan Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi yang ketiga. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkannya dan kami juga yang menjaganya. Kemudian yang kedua mukjizat Nabi adalah insyighaqul qamar. Terpecahnya bulan jadi dua. Ini sangat terkenal sekali ya. Nabi ditantang oleh orang-orang Yahudi Hijaz saat itu. Kalau kau bisa memindahkan gunung kemudian sampai ke jubahmu dibelah menjadi dua, kami akan beriman. Nabi ditantang berdoa, naik ke bukit, sholat, kemudian bulan turun. Ya, sampai di depan mereka terbelah jadi dua, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Kemudian Nabi unjukkan kepada mereka, ini loh ya yang kalian mau. Apa jawaban mereka? Luar biasa Muhammad, sihirmu sangat hebat. Kalau belum beriman, tidak mau beriman, sulit diberikan mujizat sebesar apapun di hadapan mereka. Yang ketiga adalah Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan. Insya Allah kalau kita baca kitab Dardir khusus tentang Isra dan Mi'raj yang terkenal dari Syekh Abul Barokah, ya, Sayyid Ahmad Dardir. Ini khusus dari awal sampai akhir. Di kalangan orang-orang NU biasanya suka hataman kitab ini kalau malam 27 Rajab. Dibaca dari jam 9 selesai jam 1. Bareng-bareng. Jadi nggak ada ceramah, pokoknya baca, kemudian yang lainnya menyimak. Ya, di sana bagaimana perjalanan, selesai sekali baca. Ya, saya akan menyampaikan apakah iya dua hal. Satu, yang dilakukan oleh Nabi dan yang dialami oleh Nabi itu hanya sebagiannya real, fisik, sebagiannya adalah berbentuk khayalan. Bahkan dalam satu kelompok yang menyebutkan bahwa Nabi, ya, kita mempunyai prinsip bahwa orang yang percaya kepada Isra dan Mi'raj Nabi dipastikan beriman. Ini usul. Orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'rajnya Nabi, kafir dia. Ini usul, prinsip.
Tetapi masalah Isra Mi'raj itu ada furu'iyah. Sebagian kelompok ruh dan jasad, sebagian kelompok hanya ruhnya saja. Kita jangan berantem. Ya. Bisa jadi tema dari Ustadz Guswar nih yang berkaitan dengan metaverse adalah mewakili kelompok yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah ruhnya saja. Kalau sudah bicara ruhnya saja, maka semua dari perjalanan Masjidil Haram, Aqsa, Baitul Ma'mur pertama 7 sampai ke Sidrah Al-Muntaha itu pasti metaverse saja. Gitu. Sementara ya yang roji hadis-hadisnya banyak menjelaskan bahwa Nabi termasuk dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 17. Bahwa yang dilihat oleh Nabi dan dialami oleh Nabi tidak melampaui batas. Tidak juga kurang, tepat. Sesuai yang dia lihat, sesuai yang dia alami. Ada orang lihat, nggak ngalami. Ya, ada orang ngalami, nggak lihat. Gitu. Ada orang ngalamin, dia nggak lihat. Imannya yang bermain. Ada orang lihat, nggak ngalamin. Mimpi. Nabi, An-Najm ayat 17. Lihat dan mengalami. Sampai pun tadi disebutkan, apakah yang di surga, di neraka? Nabi diperlihatkan surga isinya sebanyak 8 gerbang. Kemudian juga 7 gerbang dari neraka. Ada orang disiksa. Ya, kemudian pukul palanya, keluar lagi, pukul lagi. Kemudian ada orang yang mereka menanam di surga. Baru ditanam, kemudian sudah tumbuh tanaman tersebut, buah rindang bersama kemanfaatannya. Apakah itu hanya hayalan? Tidak. Jadi karena sebab Nabi itu ruh dan jasad, dari berangkatnya sampai kepada mampirnya di Sidrah Al-Muntaha sebagai ujung setelah dia melewati Isra dan Mi'raj, melewati pintu-pintu langit pertama dari Nabi Adam sampai kepada Abul Bashar Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian mampir di surga neraka sampai di Sidrah Al-Muntaha. Ya. Kemudian Jibril tinggal, naik Nabi sendirian. Karena itu puncak daripada kemampuan seorang makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sampai menuju Sidrah, bahkan lebih di atasnya, kecuali dengan izin Allah. Sampailah bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Apa yang diucapkan Nabi? At-Tahiyatul Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebahagiaan, segala keselamatan, segala keindahan hanya milik Engkau, duhai wahai Allah Rabbul Jalil. Nabi memberi hormat, Allah dikasih hormat sama Nabi. Salam yang indah dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai kekasih ayang embekmu Nabi Muhammad, juga rahmat dan berkah untukmu. Nabi udah sampai di Sidrah ketemu Allah, nggak lupa. Jangan hanya aku yang dikasih selamat, bahagia, berkah, keindahan. Ya, jangan hanya aku ya Allah. No, umatku. Ya, di Dava Pila Pekayon. No umatku di Bekasi. No umatku di Cubur. No umatku di Indonesia. No umatku di bumi. Mereka banyak yang soleh. Mereka juga layak diberikan bahagia, selamat dan berkah ya Allah. Dijawab oleh Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadilah bacaan dalam sholat kita. Maka orang yang melaksanakan sholat hakikatnya sehari 5 kali minimal. Belum ditambah sunnah. Dia melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Belum selesai. Nah, pertanyaan kita, apakah iya? Pertama, karena sudah urusan berkaitan dengan hakikat Allah, sudah nggak bisa lagi pakai urusan leher ke atas. Yang sudah berkaitan dengan zatnya Allah, sudah nggak bisa lagi pakai dengan ada yang di kepala. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Pikirin aja yang diciptain Allah, jangan mikirin yang nyiptainnya. Yang kedua, Allah yang melakukan perbuatan itu. Allah yang mengerjakan Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi bukan selain Allah, urusannya Allah. Kalau sudah urusannya Allah, maka kita tegaskan, Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau sudah terikat ruang dan waktu, maka normal 24 jam itu 60 menit kali 24, ya, kalikan lagi ya 60 detik kali 60 menit kali 24 sudah berapa? Nggak nyampe.
Bayangkan dari Masjidil Haram ke Aqsa aja 1.200 km. Dari Banten sampai ke Banyuwangi lah ujung. Karena sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka sah-sah saja Allah mau berbuat. Contoh pada peristiwa ketika Nabi Adam tinggal di surga. Berapa lama Nabi Adam tinggal di surga? Hanya setengah jam. Setengah jam waktu di sana. Waktu di sininya 40 tahun. Dari sini kita bisa lihat setengah jam di surga. Surganya surga alam barzah. Ternyata aslinya 40 tahun. Bagaimana Nabi yang katanya bilang seperjalanan Mekah Baitul Aqsa, anggaplah 1.200 km itu 1 bulan dengan berkuda dijelaskan. Kemudian naik ke atas. Kalau 40 tahun aja hanya setengah jam, apalagi sepertiga malam itu masih ada 3 jam. Sangat mungkin bagi Allah. Itu bicara tentang jarak. Sekarang bicara tentang fenomena yang terjadi. Apakah yang dilihat oleh Nabi? Makanya ada peristiwa kan. Kau berkunjung ke Baitul Maqdis, ada berapa pintu? Disebutkan sama Nabi. Orang yang nanyanya orang yang memang asli dari Yerusalem. Orang yang nanyanya memang asli dari Palestina. Benar adanya. Kemudian sisi kirinya ada bangunan apa. Kemudian di sebelah kanannya ada bangunan apa. Berapa jumlah jendelanya. Semuanya disebutkan Rasulullah dengan baik. Memang Nabi pertama ngalamin, yang kedua ingat. Coba kita sampai ke Baitul Maqdis. Meskipun nyampe ada berapa jendelanya. Ada berapa pintunya. Ada berapa toilet. Nggak hafal juga. Karena nggak dipikirin. Itunya mungkin. Rasulullah tanda. Ya. Sampai pun yang ditujukan oleh Rasulullah. Tentang perjalanan yang tadi disebutkan. Ada orang disiksa, ada orang menikmati keindahan surga. Apakah itu hanya khayalan saja? Maka kalau kita melihat film-film Hollywood dengan sutradara luar biasa. Kita yang nonton aja bisa tersepona, bukan terpesona lagi. Sudah sangat terpesona. Hebat di film ini. Itu sutradaranya manusia. Bagaimana dengan Allah? Yang jangankan memperjalankan seorang hamba yang tercinta, kekasihnya, dari bumi sampai ke Sidroh, bahkan dialah yang menciptakan ars, surga, neraka, bumi, lautan, yang menciptakan rof-rof, bintang Zahra, menciptakan Sidroh Muntaha. Sangat mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi saya ingin menekankan lagi Kimo, kan Rasulullah diperlihatkan tentang surga dan neraka dan ada orang yang disiksa. Iya. Nah sedangkan kan dunia ini belum selesai nih maksudnya, ya kan? Jadi yang disisa di sana tuh siapa? Kan kita belum, luar biasa. Ada kabarnya banyak. Jadi saya bilang bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu surga yang mana? Sementara janji Allah dalam Al-Quran bahwa surga itu tidak akan dibuka kecuali oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita bicara tidak debat kosong nih, tidak pepesan kosong. Jadi nas-nasnya sebutkan bahwa surga ditempati oleh Nabi Adam adalah surga alam barzah. Dan sudah ada kehidupan. Hanya bisa jadi kalau misalnya surganya alam barzah, maka nerakanya juga neraka alam barzah. Dan sudah ada kehidupan. Jadi yang disisa itu asli. Ya. Yang disisa asli, meskipun banyak ungkapan belum ada dimulai. Bagaimana akan ada disiksa di neraka, diberikan kenikmatan keindahan surga, kalau belum melewati hisab, belum melewati mizan, belum melewati sirat, belum melewati juga menerima tangan kanan dan kiri gitu. Kok sudah terjadi? Nah, kalau sudah bicara seperti ini, kembalikan pada ucapan tadi. Nah, urusan di bawah leher nih, dada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang percaya pada gaib, sesuatu yang tidak terlihat. Karena meskipun ada dalilnya pun, kita sodorkan misalnya 1000 dalil pun, pasti ujungnya bagaimana itu? Ya, sementara kan belum ada orang yang dihukum. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi ya penjelasan tentang surga alam barzah dan neraka alam barzah itu saya pikir sesuatu yang logik juga ya. Karena kan kita juga ketika katanya orang akan meninggal, itu kan diberikan gambaran sebenarnya. Kenapa yang akan meninggal itu bisa tersenyum? Karena dibuka, diperlihatkan surga. Demikian juga sebaliknya. Dan bahkan ketika orang dikubur, ya kan, kalau kita lihat kan fisiknya di situ. Tapi kenapa kemudian dia bisa dianggap tenang? Kemudian ada yang disiksa. Emang yang disiksa di situ?
dibakar, dipentung dan segala macam. Kan bukan ya Pak? Ya nggak? Kalau nggak percaya gali coba kuburan. Ada nggak yang disisa di situ? Nggak akan kelihatan. Nah itu metaversa bukan, itu adalah kejadian nyata, ya kan? Di alam barzah, hebat. Bahkan yang disebutkan siksa kubur dan nikmat kubur sendiri pun tidak seperti yang di sinetron yang rahasia ilahi. Kubur keluar, gitu, nggak begitu. Jadi siksa kubur, alam kubur. Contoh gini, ya, kita sebutkan misalnya RW ini, ya. Datanglah Pak Wali Kota Jakarta lah. Kan Bekasi lagi jalan-jalan dulu Jakarta. Waalaikumsalam Pak RW. Salam Pak RW. Pak RW sebagai wadah teladan, nanti insya Allah bulan depan akan dapat bonus kurang lebih 500 juta. Ya, seneng nggak? Iya, dapatnya kapan? Iya, bulan depan. Duitnya belum ada kan? Tapi seneng kan? Nah, begitu juga nikmat kubur, bro. Ya. Jadi di kuburan itu sudah ketahuan bakal orang ini akan masuk dalam surga karena dikasih gambaran tempatmu di sini. Maka itu jadi nikmat kubur. Termasuk ketika ada orang ini, engkau tempatmu di sana, bukan dalam surga. Maka selama dia menanti sudah menjadi sisa kubur, gitu loh. Sudah menjadi sebuah yang menakutkan. Ngapain saya udah nunggu lama ujungnya ke sana. Udah jadi siksaan. Belum lagi banyak hadis disebutkan bahwa nikmat kubur adalah jadi orang yang ganteng atau cantik di kuburan menemani. Atau misalnya siksa kubur adalah ketika amalan buruknya menjadi wajah buruk menemani dia selama menunggu di alam kubur. Itu siksa kubur. Meskipun ada juga orang yang ya membaca dalam banyak nas bahwa orang yang tidak mendengarkan perintah Allah itu kerjaan malaikat nakir. Ya, dipukul kupingnya. Kenapa? Karena mentulikan telinga untuk menerima syariat Allah, menerima kebenaran, ya, menerima perintah syariat sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik. Ya, sementara teknologi tidak ada lagi alasan orang untuk tidak menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran datang dari Allah, tidak boleh ragu sedikit pun, meskipun sampai pun keluarnya dari orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Setiap yang kebenaran, setiap yang benar, yang hak itu dari Allah mutlak, meskipun datang dari anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi kalau bicara dalam nikmat dan siksa kubur saja, bagi orang itu bukan metaverse. Karena yang digambarkan ke dia itu seperti halnya ada kejadian di sini kemudian disambungkan seperti yang dijelaskan. Ya, dipindahkan oleh saluran sampai di sana. Karena ada kenyataannya. Begitu juga yang orang dalam nikmat kubur dan siksa kubur, ya, ketika gambar neraka ada orang disiksa. Nggak usah bicara Isra Mi'rajnya yang terdahulu. Sampai sekarang ada orang tersiksa dalam kubur, nggak usah disiksa badannya. Cukup dia mengetahui kalau tempatnya adalah nanti di dalam neraka. Kemudian dikasih gambaran, dan itu bukan metaverse. Asli ditransfer oleh Allah, ini loh tempatmu. Berbeda seperti pencanangan rencana atau wacana dari pemerintah Arab Saudi yang akan mengatakan ya ibadah haji dengan metaverse. Dan itu pun tujuan mereka supaya ada orang tasji, motivasi, ya, terdorong untuk mampu berangkat. Ya Allah, baru ngeliat gini aja udah kayak apa, gimana aslinya, begitu. Ya, memang kita ini tidak bisa ya dilepaskan dengan media baru yang sekarang ini sudah berkembang. Dan bahkan sekarang ini juga betul Hollywood itu membuat film namanya Free Guy. Nah, film Free Guy ini bercerita tentang seorang tokoh yang dia adalah sebenarnya NPC, non-playing character. Nah, tapi kemudian NPC itu yang memiliki bukan kecerdasan yang sesungguhnya, ya. Nah, dia ini kemudian bisa hidup seolah-olah dia itu adalah playernya. Nah, ini aja kita takjub. Sebenarnya banyak sekali, ini sedikit agak menyimpang ya. Ide-ide yang dibuat oleh orang-orang di Hollywood itu kalau kita resapi, kita pikirkan secara mendalam, justru banyak kemudian diambil dari hasanah Islam. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya kita tadi sudah dijelaskan bahwa Isra Mi'raj itu yang paling utama adalah ujian keimanan buat kita. Sebagaimana waktu itu ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, dan waktu itu Abu Lahab kemudian mengatakan apa? Muhammad penipu, berbohong nih,
Mana mungkin perjalanan ini ditempuh hanya sekedar 3 jam. Padahal wah, untuk dari Mekah ke Palestina saja itu berbulan-bulan. Ibarat perjalanan dari Banten sampai ke Banyuwangi. Kok bisa cuman sebentar? Walaupun teknologi akhirnya juga menjawab dengan pesawat 1,5 jam. Tapi kan pada waktu itu nggak ada pesawat. Ya nggak? Rasulullah nggak beli tiket dulu. Booking itu tidak, langsung berangkat seperti itu. Nah, goyang sementara orang-orang yang Quraisy yang lain. Apa yang terjadi? Ya, kemudian sahabat Rasulullah siapa? Sahabat Rasulullah yang pertama Abu Bakar Khalifah mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, seandainya apa yang kamu ceritakan ya lebih dahsyat lagi dari apa yang kamu katakan saat ini, saya percaya." Nah, itulah kenapa kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar diberikan gelar belakangnya adalah As-Siddiq, yang membenarkan. Kira-kira begitu nggak Guru? Iya, benar. Masya Allah. Iya. Oke. Lumayan cerdas lah ini. Iya, luar biasa. Saya mulai belajar itu. jadi gini loh Pak. Bahkan ada peristiwa yang lebih lagi ketika ada yang Ya. Menghina Nabi, kemudian sudah dijelaskan juga oleh Abu Bakar, Ya. sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ya sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjawab, kalau kau masih tidak percaya, bertanyalah kepada Ali. Ya. Nanya sama Ali, apakah benar kau percaya? Wah, nggak pakai jawab, langsung sering lepas balanya. Masya Allah. Ya. Jadi kan sudah bicaranya prinsip Ya, akidah tauhid, keimanan. Orang yang tidak percaya saat itu, ya maka diangkitkan dia akan lebih jahat lagi dari orang yang belum menerima hidayah. Ya. Ya, karena dia sudah beriman. Dan orang-orang yang sudah beriman kemudian kufur karena sebab mereka itu meragukan kebenaran Allah, itu mereka akan lebih bahaya. Seperti kondisi orang-orang Islam yang mencoba untuk menjadi penengah antara orang Islam dan orang di luar Islam dalam rangka untuk menanamkan idealisme baru atau mencari aman selamat untuk urusan dunia. Ya. Maka dalam bahasa agama disebutnya orang-orang yang berbuat nifak, orangnya namanya munafik. Orang munafik fidarkil asfal, orang yang lebih sangat di dalam ya neraka yang paling bawah daripada orang-orang kafir. Maka orang munafik itu lebih bahaya. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal surat sampai lebih banyak daripada orang beriman yang 4-5 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, orang munafik sampai belasan ayat dibahas. Ya. Tapi Pak RW, jadi jangan ada sekarang orang yang nggak percaya kemudian ngeluarin pedang ya. Ini kan sebuah kenyataan yang dulu dengan berbagai macam latar belakang. Jadi tidak bisa kemudian kita terapkan dalam kondisi real kita pada saat ini, Kimbo ya. Dan orang yang belajar itu setengah, kan Ya. Islam dibesarkan tangan kanan megang Quran, tangan kiri pedang. Ya. Karena memang nggak baca sejarahnya dengan secara gamblang dan lengkap. Ya silakan dinikmati yang ada di sini. Oke, alhamdulillah. Nggak apa-apa kita ngomong dia makan gitu kan. Baik. Nah, saya ingin membuka pertanyaan. Silakan kepada sahabat dan rekan-rekan yang ingin bertanya, ya. Tentang peristiwa Isra Mi'raj. Silakan. Nah, terus gini Kimo. Ini kan luar biasa ya. Artinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah mendapatkan pesan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian kapan Rasulullah mulai sholatnya? Ya kalau yang dilakukan oleh para nabi, Enggak, apakah sudah pulang sholat atau ya langsung diajarkan. Itu yang diceritakan dalam kitab Dadir itu hanya secara gamblang, ini perintahnya, ini perjalanannya. Tapi pengajarannya itu sudah mulai diajarkan. Dari mulai azan, panggilannya, kemudian sholat dari takbir sampai salam. Kemudian juga sholat para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mereka sudah melakukan ritual atau ibadah sholat itu ya dengan cara yang berbeda. Ada yang menyebutkan sholatnya sama. Ada yang menyebutkan seperti contoh sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya dengan berdiri. Sholatnya Nabi Ibrahim dengan cara duduk di antara 2 sujud. Kemudian sholat yang Nabi yang lain ada yang ruku. Kemudian di zaman Rasul itu digabungkan sholat-sholat itu. Ya, jadi langsung dilaksanakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu di tahun 620 atau 621. Setelah Rasulullah mengalami peristiwa Amul Huzni. Tahun kesedihan. Karena yang membela Nabi dalam dakwah itu pertama istrinya, supply dengan ekonomi dan finansial yang baik.
Yang kedua, pamannya Abu Talib, ayahnya Ali bin Abu Talib. Nah, ketika keduanya ini wafat, sedihlah Nabi. Dikenal dengan Amul Huzn. Nah, kalau kita ngeliat anak kita sedih, ya sedih, kita bawalah jalan-jalan ke teater ya. Kayak kemarin Ustaz Guswa dengan MUI Jaktim, entah dengan kesedihan apa, jalan-jalanlah ke teater gitu kan. Bukan, itu acara kantor. Acara kantor. Acara ada Pasya sama HS, tahu-tahu kita sampai di diundang. sana. Iya. Ya. Pokoknya kalau kita ngibur orang kan kadang beliin kado, beliin Iya, betul. hadiah, jalan-jalan. Ini yang sedih, ini Nabi, kekasih yang punya semesta alam. Masya Allah. Ya, jalan-jalannya nggak ke mana? Ancol. Jalan-jalan nggak ke Dubai. Langsung diperlihatkan oleh Allah. Jadi samping menerima perintah sholat, kemudian dalam rangka linuriyahu min ayatina. Kutampakkan itu semua untuk menampakkan, kata Allah, kekuasaan kami, kata Allah. Innahu was-sami'ul basir. Bahwa Allah lah yang maha mendengar, maha melihat. Ya, jadi sekalian menerima perintah sholat juga untuk diperlihatkan kebesarannya Allah. Sambil ngibur Nabi, jalan-jalan. Ya, sampai ke Palestina, sampai langit pertama, kedua, ketiga, empat, sampai ke-7. Dan itu bukan khayalan, bukan metaverse. Sampai diperkuat supaya Nabi ini luar biasa, semakin hebat berjuangnya. Dibantai di kota Taif. Kemudian dihajar habis-habisan oleh orang Bani Quraisy, ya di Jazirah Arab. Ditinggal oleh pamannya juga sama istrinya. Luar biasa Nabi sedihnya, terpuruknya saat itu. Ya, jalan-jalan makin kuat keimanan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini sebenarnya contoh buat kita ya. Jadi bapak ibu, bapak-bapak kalau istrinya lagi merenung, lagi galau, ajak jalan-jalan gitu kan. Jadi orang itu kalau misalnya ada hadiah, siapa yang lomba, kan orang menuju Iya. perlombaan pertandingan kan payah-payah dia, ya. Kemudian kasih hadiah, trofi, ya kasih piala. Itu sebenarnya gaya Quran itu, gayanya Allah. Ya, buy one get two, itu gayanya Allah. Ya, siapa yang melaksanakan ini akan diberikan pahala ini. Itu gaya-gaya Islam sebenarnya. Ya, cuma memang kita tidak mendalami itu sehingga akhirnya menafikan bahwa Allah luar biasa. Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah tahu ciptaannya. Seperti kemarin bertanya, siapa yang tahu pesawat? Apakah pilot? Apakah mekanik? Tidak. Yang tahu pesawat adalah yang buat pesawat. Yang tahu manusia adalah manusia, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halua wa idza masyaru syarru kana jazua. Ya, wa idza masyaru kana jazua. Jadi kalau misalnya manusia itu dikasih kesenangan gelisah, dikasih kurang juga gelisah. Apa aja gelisah itu? Sesuai dengan dulu penciptaan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dicipta itu 2 tahun disiram dengan hujan kebahagiaan, 40 tahun disiram dengan hujan kebingungan. Makanya pantas manusia itu gelisah terus, galau terus, ya resah terus. Karena memang sunatullah dari penciptaannya. Masya Allah. Nah, terus begini Kimo, peristiwa sholat kalau tidak salah itu kan tidak langsung turun dalam hitungan 5 waktu. Benar gak itu? Kok ada proses negosiasi dulu gitu loh. Yang kemudian waktu itu Rasulullah sampai bertanya kepada Nabi Musa kan. Nah pertanyaannya. Nabi Musa yang sering mengajukan dari 50 kemudian. Ya, artinya Nabi Musa yang memberikan nasihat gitu. Iya, ucapannya. Nah itu gimana sih peristiwanya sebenarnya? Padahal kan Allah maha tahu kekuatan manusia, kenapa misalkan nggak langsung 5. Tapi ada apa yang kita bayangkan dulu. kita hikmahnya dari proses negosiasi tersebut. Iya. Hikmah secara umum. Sekarang lihat kita berjalan. Kalau seandainya benar Rasulullah turun bawa 50 waktu. Kita baru salam udah azan lagi tuh. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah, sholat lagi. Nah, Nabi Musa, kenapa beliau ya menganjurkan? Karena Nabi Musa tuh nabinya orang Bani Israel. Tahu banget. Jadi bagaimana keras karakternya Bani Israel. Dari situ akhirnya bisa dipukul rata. Bahwa kepada seluruh selain Bani Israel juga bisa jadi umatmu gak akan sanggup. Naik 45, 40, kemudian 35, 30, 25, sampai 35 waktu. Umatmu gak akan sanggup. Karena sulitnya dakwah. Ngelihat perjalanan para nabi sebelumnya. Seperti contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwah 800 tahun. Cuma dapat 80 orang. Berarti kan 100 tahun cuma dapat 10.
Kita di Pila Pekayon nih baru 5 tahun. Alhamdulillah kumpul nih warga Pila Pekayon. Masya Allah. Nabi Nuh 800 tahun dapat 20 orang. Lihat sejarahnya Nabi dan sebanyak 124.000 Nabi, 313 Rasul. Ya, itu semua hanya untuk satu kaum aja nggak kuat. Setiap Nabi dikasih doa Aji Pamungkas dan setiap Nabi sudah menggunakannya di dunia. Karena saking nggak tahannya dengan perilaku manusia kepada nabi-nabi yang mereka terima pada setiap kaum tersebut. Ya. Maka dari manifestasi dan pengejawantahan setiap nabi dan kaum itu, ketika Rasulullah seperti itu pun Nabi Musa mewakili nabi yang lain menyampaikan, umatmu gak akan kuat, umatmu gak kuat. Ya, sampai akhirnya Rasulullah setelah 5 waktu tuh, biarlah aku nanti akan memberikan mereka kekuatan dengan syafaatku. Aku sudah terlalu malu meminta dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata 5 waktu itu berat buat kita. Ya. Makanya ada ussolah, hifdzus sholah, ikomus sholah itu ternyata gambaran bahwa memang berat sholat itu. Itu PR buat kita, termasuk kita. Masya Allah. Ya, jadi itulah hikmahnya ya, bahwa sebenarnya manusia ini ya kalau dilihat dari karakter manusia, ya memang kalau dikatakan dalam pendekatan ilmu sosial juga manusia itu cenderung malas, Kimo. Pengennya banyak duit, tapi kerjanya santai, betul gak Pak? Banyak duit, rumahnya gede, kemudian ibadah sedikit, ujungnya matinya masuk surga. Gitu. Nah, kenapa kemudian sekarang ini ya, kalau saya melihat di sosial media, ketika ada orang, ada tulisan nih, ya, alhamdulillah dia kaya mendadak, penghasilan 1,7 M. Wah, itu banyak bener tuh yang follow. Kenapa? Karena pengen ikut. Pengen bisa seperti orang itu. Ada training tentang apapun gitu ya, rezeki. Banyak orang yang mengikuti karena berharap apa? Berharap bahwa mereka itu keluar dari kesulitannya. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak sekalian, Pak, miskin itu ujian bukan? Jawab dong. Miskin itu ujian bukan? Kaya itu ujian bukan? Kalau disuruh pilih, lebih milih ujian miskin atau kaya? Ya kan? Sekarang saya tanya lagi. Jadi miskin ujian, kaya juga ujian. Tapi kalau kita disuruh milih, milihnya pasti ujian kaya. Kenapa kita milih ujian kaya? Karena dianggap kekayaan adalah solusi terhadap ujian kemiskinan. Begitu kiranya. Jadi bayangan kita ya sudah pasti kaya lah. Ya kan, kalau miskin itu udah kebayang masalahnya Pak. Itu ngomong bukan, yang ngomong itu sebenarnya diwakili mulut, aslinya adalah penderitaan yang tiada akhir. Ya, kita berharap lah bahwa kita semua ini akan menjadi orang kaya. Kalaupun sekarang masih dalam keadaan yang disebut miskin, minta kepada Allah supaya jangan jadi miskin permanen ya. Tapi nasihat dari guru kita, berapa banyak orang yang lulus ketika diuji oleh kemiskinan. Tapi berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Bahkan disebutkan orang kaya itu masuk surganya 500 tahun setelah orang paling miskin. Nah, sekarang tanya lagi, Pak, orang kaya diuji apa akan masuk 500 tahun dibanding dengan orang miskin? Setelah, bukan dibanding, setelah orang miskin. Oh, setelah orang miskin. Pertanyaan saya lagi Pak, pilih kaya atau miskin? Iya. Karena apa? Toh masuk surga juga urusannya. Iya. Meskipun bonyok-bonyok dulu ya gitu. Lah kan 500 tahun kan nunggu doang. Iya. Kan nunggu di sana kalau orang udah beriman kan enak, asik tempatnya nyantai. Ya. Kenapa jawabannya selalu kaya? Karena memang belum ngalamin. gitu Sementara ya? orang kayanya udah capek jadi orang kaya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang pengen kaya itu sering jawab kaya adalah kondisinya sekarang. Padahal dalam Al-Quran yang diperintahkan anak kita bukan bicara kaya, tapi cukup. Iya, pengen beli motor uangnya cukup. Pengen haji cukup. Udah, jadi nggak pengen nikah kaya lagi cukup. Suka mancing-mancing. Oke, kita berikan kesempatan nih yang mau nanya. Pak, yang di sini boleh lo nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya bertanya mengenai surga dan neraka.
apa yang tadi Ustadz bilang itu kan belum ada apa hari kiamat. Hari kiamat kan ada hari pembalasan. Nah tadi masalah alam barzah. Apakah tuh di alam barzah itu sudah termasuk surga dan neraka? Apa gimana, Ustaz? Ini aneh mau jawab nih. Cuma pertanyaannya dia bingung ya ini. Nah, ya, saya juga bingung tadi. Makanya bingung. Apakah di alam barzah itu sudah ada surga dan sudah ada neraka? Iya. Begitu maksudnya Pak RW? Iya. Masya Allah. Apakah ada surga di tempat yang lain lagi? Nah, itu Ustaz. Oke. Surga itu sebenarnya di mana aja sih Mana gitu. aja. Ya kita kan di dunia ada surga dunia. Nah, ada juga ada surga di rumahmu. Ya. Sekarang Adalah begitu. saya membaca tentang sebuah riwayat yang saya terjemahin aja ya. Nabi Musa alaihissalam itu ketika mau mati dihampiri oleh malaikat Israel. Ketika datang Israel ditanya oleh Musa, kau mau ngapain Israel? Cabut nyawamu. Apakah sudah datang waktuku? Sudah. Oke. Mau kau cabut dari mana nyawaku? Dicabut dari tanganmu. Nabi Musa menjawab, apakah kau tega mencabut nyawaku dari tanganku? Sementara tanganku tangan tempat untuk berjuang, ahli sedekah, menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah. Gak lama Israel jalan ke langit turun lagi. Ya. Mau cabut nyawa dari mana wahai Israel? Dari mulutmu. Apakah kau mau cabut nyawa dari mulutku? Mulut yang senantiasa berbicara ngobrol dengan Allah. Karena gelarnya kalimullah. Apakah kau akan mencabut nyawaku dari mulutku yang senantiasa mengajak manusia beriman kepada Allah? Naik lagi Israel. Turun lagi. Dari mana kau cabut nyawaku? Kau makanlah buah apel ini. Ya, dimakan oleh Nabi Musa, meninggal dunia. Ya. Kemudian dalam kisah ini disebutkan bahwa Nabi Musa di alam barzah, surga alam barzah. Ini sebutkan, percaya nggak percaya sebutkan. Sampai dipanggil oleh para nabi-nabi yang lain. Hai nabi yang paling ringan sakaratul mautnya. Apa rasanya mati? Dijawab oleh Nabi Musa. Kasyatin tudbahu wahiyah hayah. Kasyatin tudbahu wahiyah hayah. Aku merasakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Aku merasakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Padahal matinya makan buah apel. Makanya ada candaan dari teman-teman para ustadz jamaah. Makanya kalau nengok orang sakit di rumah sakit jangan ngasih apel. Padahal candaan, yang makan yang nunggu. Ya, yang sakit mana makan gitu kan. Tapi nggak ada korelasi dengan ini. Artinya apa? Di sini disebutkan bahwa surga alam barzah itu sudah ditempati dan sudah ada yang menempati. Sudah ditempati berarti ada yang menempati duluan. Sudah mulai ditempati, sudah mulai pelan-pelan. Para nabi dan rasul mereka nunggunya di surga alam barzah. Bukan surga yang dijanjikan nanti itu ya. Iya, karena surga itu yang dijanjikan oleh Allah tidak akan dibuka sampai dibuka oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kalau kita harus bahas nih, nah dalam segmen tema lagi yang lain kita buka nanti kitabnya. Karena memang logis juga sih kalau kita pikir ya, kayak nabi-nabi, ya itu kan pasti di tempat yang indah. Orang dari bandara, ya, pejabat sama orang yang biasa, eksekutif, kira-kira turun bandaranya apa nyampur ada yang bagian VIP. VIP pasti. Itu Bukan orang manusia. umum, orang awam aja yang memang nggak ada derajat urusan di akhirat. Cuma karena derajat di dunia aja, sama manusia dikasih kelebihan sendiri, keistimewaan, apalagi Allah. Ya pasti akan lebih menghargai dan Allah mah tahu kesukaan hambanya gitu loh. Ya, jadi itu ibarat ruang tunggu lah ceritanya. Nah, ruang tunggu. Selama apa mereka di alam barzah? Selama apa para nabi di surga alam barzah? Ya sampai datang kiamat. Mata sah, kapan hari kiamat? Allah yang maha tahu. Gitu. Yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kata Quran. Katakan hari kiamat adalah urusan aku. 2, ruh dan kiamat Allah nggak kasih. Kayak seorang murid dikasih ilmu sama gurunya, nggak semua ilmu dikasih sama gurunya. Ada satu yang nggak dikasih. Apalagi Allah. Gitu loh. Hah? Iya kayak belajar kungfu, nggak semua dikasih sama muridnya. Gitu loh. Sama Allah juga urusan ruh, urusan kiamat nggak dikasih.
cuma dikasih kisi-kisi judul doang supaya manusia ada percayanya, ada takutnya gitu. Tapi seluruhnya tentang ilmunya, secara ilmiahnya Allah yang Maha tahu. Gitu. Masya Allah. Ya, sungguh sangat luar biasa. Mungkin juga masih dibayangin ini. Kalau kita hidup di dunia kan kebayang waktunya nih, Kimo. Ya. Kayak manusia lah gitu kan ya, 60 tahun, 70 tahun. Nah kalau orang dibuat alam barzah itu durasi waktunya sama dengan durasi waktu di dunia dirasain, lama banget ya. Iya. Mungkin hitungan waktu di alam barzah juga tidak seperti hitungan di dunia kayaknya ya. Beda. Sudah pokoknya kayak kalau sudah di alam dunia itu, sekarang contoh gini, manusia melewati seperti alam ruh. Alam ruh itu kita nggak tahu. Yang jelas masanya bisa panjang, bisa pendek. Kemudian masuk di alam rahim. Nah, rahim bangsa manusia dan binatang beda-beda. Seperti gajah, dia bunting, saya nggak bilang hamil. Bunting itu berapa bulan? Kambing berapa bulan? Sapi berapa bulan? Manusia berapa bulan? Tapi nggak ada yang lama. Ya. Manusia 9 bulan, 7 prematur, lebih dikit. Ada yang lebih lama lagi, Imam Syafi'i katanya bilang lebih daripada 2 tahun. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke alam barzah, itu sudah waktunya mulai sama dengan alam sana. 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Gitu loh. Ya. Pernah nonton film yang berkaitan dengan luar angkasa? Ketika orang dikirim keluar, apa tuh namanya judulnya lupa itu. Ya. Kemudian dia ditidurkan di sebuah tabung, bawa perjalanan menuju planet yang selanjutnya. Dia harus dicapai dalam waktu kurun misalnya 90 tahun. Perjalanan itu di tengah-tengah dia hidup lagi karena ada alat yang dibuka oleh satu manusia yang kebuka, rusak alatnya, alat tabung tersebut. Kemudian dia marah karena dia harus menanti, nunggu lama sementara yang lain tidur. Jadi manusia, orang-orang di luar Islam pada film Hollywood saja, mereka percaya bahwa orang kalau sudah di luar angkasa itu, waktunya itu ya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat sesuai dengan kebutuhan film itu. Bagaimana dengan Allah yang memiliki alam barzah, yang memiliki alam akhirat? Itu pasti sangat lebih dengan kekuasaan dalam menggambarkan perjalanan manusia. Dan kalau sudah di sana, kita mikirin yang sekiranya berkaitan dengan apa yang dicipta. Kalau sudah berkaitan dengan zat, ya Allah sudah larang. Jangan kau pikirkan, kau gak akan sampai. Itu. Ya. Contoh, nggak usah ilmunya Allah, ilmu kedokteran. Memang bisa dipelajari. Buat kita yang bukan dokter. Ketika ternyata kita ngelihat ada orang dari kalangan dokter bisa operasi cangkok jantung, cangkok paru-paru, kemudian cangkok lagi tubuh, kemudian dia bisa membuat sampai bedah plastik. Kita yang sama-sama manusia aja, gila ya, hebat ya ilmu kedokteran tuh ya. Itu sama-sama manusia, dari depan mata kita melihat kejadian, kita merasakan kekaguman. Masya Allah. Apalagi dengan Allah yang menciptakan manusia. Dan manusia sehebat apapun dia, nggak ada yang bisa menciptain manusia atau menciptakan binatang sekecil nyamuk pun. Nggak ada yang mampu. Tapi Allah mampu. Maka dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu ciptain makhluk yang lebih kecil dari nyamuk juga. Ya. Karena pasti ada hikmah. Contoh kecil aja. Dengan adanya nyamuk, ada pabrik nyamuk. Di setiap kota atau beberapa provinsi, setiap regional, kemudian ada orang-orang yang kerja di dalamnya, bisa hidup manusia, keluarganya, anak istrinya. Contoh kecil hikmahnya aja. Ya. Kalau yang kecil aja ada hikmahnya, bagaimana yang besar? Termasuk perjalanan Rasulullah ini, 1 untuk menghibur Nabi, 2 untuk menerima perintah sholat, ya. Yang 3 adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Pesan daripada metaverse, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Dari semua hikmah, dari semua alasan, ya, menghibur Nabi di Amul Huzn, tahun kesedihan, kemudian menunjukkan kekuasaan. Pesan utamanya adalah yaitu melaksanakan sholat sebagai tiang agama. Nah, dan itu pun buat kita juga. Sholat kalian buat kalian, bukan untuk aku. Kalau sholat aja buat kita, ya, bukan untuk Allah. Bagaimana dengan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Makanya kalau urusan yang lain pending sampai hari kiamat. Salat nggak pakai. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal pertama yang akan dihisap ya ketika masuk ke dalam kubur adalah salat. Yang lain ntar nunggu pertanyaan
Ya, di hari hisab dan mizan. Sholat itu baru masuk langsung jeger. Nggak pakai ditanya lagi. Makanya ada ular namanya ular suja. Ular yang memang khusus untuk melilit orang yang tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah min. Kali Allah takut banget. Saya pernah ada cerita ya. Boleh gak cerita nih? Ini tahun 80-an. Percaya nggak percaya, kurang sedikit, nggak dilebih-lebihkan juga dikurangin, tapi kurang lebih begitulah. Ya, nggak dilebih-lebihin, nggak disengaja, nggak dikurangin, disengaja, tapi kurang lebih begitu. Ketika ada seorang laki-laki yang dia mencintai dari kota, mencintai gadis kampung, ya mungkin orang kaya datang. Gadis kampung ini memang jauh lah dari perkotaan, sampai akhirnya dekat pada hari pernikahan. Ketika 2 hari lagi mau menikah, ternyata yang gadis kampung ini meninggal. Karena saking cintanya, laki-laki ini datang di hari penguburan dengan kesedihannya. Datang, bahkan dia ikut mengantarkan, disolatkan, setelah dikafankan, menuju makamnya. Saking cintanya, sampai dia turun ke bawah. Gitu. Kehilangan 2 hari lagi mau menikah. Ya. Datang, ikut nguburin, ikut dia nutup papan segala macam. Selesai ditutup doa, kemudian berdoa. Setelah doa, kira-kira bubar 10 menit. Anak muda ini nggak lama ngomong, ya Allah lupa, jam aku ketinggalan. Jadi jamnya itu jatuh. Orang kaya mungkin Rolex lah, seharga berapa? Saat itu mungkin kalau angka sekarang kan kursnya berbeda. Ya, mungkin kalau sekarang 200-300 jutaan lah rupiahnya ya. Akhirnya rapat-rapat dengan para ustadz di situ, dengan RT, RW, amil segala macam. Ya udah mumpung belum lama, digali, ya belum ketemu, sampai akhirnya ditariklah papan. Papan pertama, kedua, terdengar bunyi aneh. Ya, seperti ada mendesis. Pas dibuka papannya keempat, anak muda ini karena tahu tata letak dia ada ngambil dan nurunin jenazah itu di mana, kaget dia loncat. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, loncat dia. Tutup, ikhlas, sudah ikhlas, tutup. Jadi pas dibuka papan keempat tuh, itu jenazah tuh lagi dililit, begini nih, kaget anak muda, Allahu Akbar, satu kampung tuh takbir, maghrib, isya, subuh penuh masjid. Ditanya orang tuanya, ada apa sampai si ayang beku begini? Akhirnya kata ibunya, anakku anak yang baik, dari kecil senantiasa berbakti kepadaku, cuma ada satu hal. Dia bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah sholat. Wah, ya, satu kampung terdengar sampai kampung lain, semuanya ramai masjid. Jadi ternyata benar adanya. Nah, ini terlepas dari bicara tentang siksa dan nikmat kubur, ada yang dengan layar, dan itu bukan metaverse, karena dipindahkan gambar. Kalau metaverse itu ya memang dibuat, tidak ada aslinya. Seperti halnya kita ini nggak ada ibu-ibu bapak Zoom yang di sana itu mereka ya melihat kita asli, coba berbeda tempat. Di sana juga sama. Nah, kalau yang itu mereka melihat gambaran asli, ular yang melilit. Ya. Di yaumil kiamah ada khusus di neraka dan namanya ular. Yang besarnya itu sepala rumah, kemudian memang dia tugasnya khusus mencabik-cabik urusan sholat. Yang lain ibadahnya ada yang kurang, masih aman sholatnya. Insya Allah aman yang lainnya. Gitu. Makanya disebutkan idza soluhat sairu amali wa idza fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik seluruh amal ibadahnya. Kalau sholatnya rusak maka rusaklah seluruh amalnya. Sholat disebut seperti tiang. Tiang ya amalan lain bendera. Bendera akan berkibar kalau tiangnya tegak. Tiang nggak ada benderanya, ya cuma gersang doang. Tapi tiang ada benderanya bisa berkibar. Sekarang bendera nggak ada tiangnya, ngample, nggak bisa berkibar. Tapi ketika ada tiang, ada bendera, ada sholat, ada amalan, berkibarlah amalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini belum masih nyambung ya. Iya silakan. Ini alam barzah, berarti kan alam barzah itu mininya surga dan neraka kan? Miniatur maksudnya? Ya, miniaturnya surga dan neraka. Jadi di situ ada satu kenikmatan dan satu ada penyiksaan. Seperti itu apa alam barzah. Ya nanti kan akan kekal masuk surga yang beneran. Setelah
ada hisab, Iya. Mizan, Maksudnya itu alam barzah apakah betul-betul disiksa atau cuma digambarkan saja? Apakah itu bagian dari miniatur surga dan neraka yang akan didapatkan nanti gitu? Oke, sekarang bicara logika ya. Jadi orang ketika melek, kemudian jalan kena batu. Yang kena apa? Fisiknya. Yang ngerasain apanya? Ruhnya. Aduh, matanya keluar air, mulutnya mengaduh, tangannya ngelus-ngelus. Bener gak? Nah, jadi yang kena fisik, yang sakit ruhnya. Tapi dalam barzah nanti, itu yang dipukul kasarnya gitu. Yang dihajar oleh Allah adalah ruhnya. Yang hancur fisiknya gitu loh. Makanya ada. Ya, sebagian ada yang disiksa kubur dengan melihat sesuatu yang berkaitan dengan neraka. Itu kan ruhnya yang dihajar. Fisiknya hancur. Ya. Dan itu kasarnya baru persekot. Ada persekot DP di dunia, ada persekot di alam barzah. Yang khalidina fiha. Yang kekal selama-lamanya adalah ya di alam akhirat. Ini kalau udah bicara jadi mungkin kalau mau tahu lebih jelas Pak RW bisa duluan. Kayaknya hari ini terakhir dia nanya gitu. Terakhir dia nanya itu. Oke. Nah jadi kita kembali lagi ke perkara sholat ini. Jadi kalau dilihat dari peristiwa sungguh sangat luar biasa ibadah sholat ini. Dan bahkan ibadah sholat menjadi pintu pembuka untuk menghitung ibadah yang lain. Nah kalaulah seandainya dia sedekahnya rajin, puasanya rajin, segala macam rajin. Ya enggak? Kan rukun Islam itu 5 perkara nih. Ya. Sholatnya kurang sip gitu, tapi yang lainnya bagus. Enggak bisa yang lain nolong sholatnya gitu. Ya, kan gini, ada hisab, ada mizan. Hisab itu dihitung yang baik dan buruk. Ya. Mizan itu ditimbang. Ada yang kebaikannya banyak, keburukannya dikit, pas ditimbang ternyata beratan jeleknya. Karena meskipun ternyata amal ibadahnya banyak, tapi beratan ya perbuatan buruknya meskipun cuma 3, tapi berat-berat semuanya gitu. Nah, terlepas dari itu kuncinya adalah sholat. Nah sholat ini adalah tiang. 2 hal tadi setelah urusan tiangnya beres. Kalau tiangnya rusak maka yang 2 ini cacat semua gitu loh. Mau hajinya tiap tahun, sedekah tiap tahun. Contoh gini lah, dia mah meskipun gak ngasih, meskipun gak sholat dia mah tiap hari ngasih makan sama orang. Itu maksudnya. Contoh, tiap hari ngerjain ngasih orang sejuta-juta. Ya, kita akan jawab, iya dia ngasih sama manusia, tapi dia berani kepada Allah kan gitu. Filosofinya begitu. Dia baik, dia umroh tiap tahun, tiap bulan bahkan. Dia zakat, sedekah tiap saat, manusia semua dikasih. Tapi dia sholat, sholatnya bolong-bolong. Ya sama aja orang yang tidak memenuhi hak Allah. Hak Allah yang paling utama adalah sholat. Ketika tidak dipenuhi hak Allah, maka cacat. Kan manusia itu hakullah, hakul adami. Ada hak kepada Allah, ada hak kepada manusia. Hak kepada manusia sebagai muslim, mulut dan tangannya tidak mencelakainya. Hakullah, hak disembah Allah, ada rukun Islam. Yang pertamanya adalah sholat. Sholatnya baik, baik semuanya keangkut. Yang urusan puasa, zakat, hadiahnya dia baik. Ya termasuk ya urusan kepada manusia akan baik juga. Tapi kalau sholatnya ini rusak, artinya tidak dilakukan, semuanya nggak keangkut gitu. Ya. Nah kalau misalkan orang ini sholatnya rajin, tidak putus-putus nih. Tapi kemudian dia korupsi, kemudian dia mungkin puasanya bolong-bolong. Tapi lantaran ibadah sholatnya memang rajin, artinya ada perhitungan setelah itu gitu. Masih ditolong oleh Allah. Kan sering kita dengar nasihat dari guru-guru kita ya. Aku masih mabuk, sholat. Aku masih zina, sholat. Aku masih jahat sama orang, sholat. Aku nggak husu. Sholat. Ya. Kalau- Aku kotor bajunya. Sholat udah. Jadi, jangankan yang urusan kecil, sampai yang besar pun dia sholat. Saya Iya, masih iya. korupsi, saya masih maling, sholat. Sholat aja. Karena sholat itu inna sholata tanha anil faksha iwal munkar. Meskipun ada orang yang sholat masih nyolong, orang sholat masih berbuat jahat. Ya masalahnya bukan karena kejahatan dirinya, masih ada masalah dengan sholatnya Iya. kan gitu. Mungkin ada juga orang yang ketika pengen nyolong sholat dulu. Bisa jadi. Iya. Ya. Karena dianggap sholat itu akan memudahkan. Bagus itu, cuma aliran mana itu?
Berdoa dulu minta apa supaya Sama kayak diselamatkan. di istiqomah lah, ada maling setiap maling jam 2, asal maling jam 2, asal maling jam 2. Maka besok maling jam 2 dijamin malingnya berhasil. Gitu. Kalau untuk yang negatif aja dikasih sama Allah. Masya Allah. Iya, makanya kalimat innamal a'malu binniyah itu jadi udah. Nah, sekarang apa definisi orang yang melalaikan sholat? Apakah orang melalaikan sholat itu adalah sholatnya bolong-bolong atau sholatnya nggak khusyuk? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un menyebutkan bahwa di situ ada orang yang lalai, sholatnya lalai. Lalai itu macam-macam lah. Penerjemahannya itu bisa memang tidak memperhatikan bacaannya. Kemudian orang yang mungkin ya menunda-nunda. Kemudian orang yang tidak memperhatikan bagaimana sholat itu dari takbir sampai salamnya. Pokoknya yang berkaitan semua aja. Ya. Dan kan ada tadi sebutkan ada usolah, yang penting sholat. Ada hifzus sholah, sudah mulai jaga-jaga sholat. Waktunya segala macam. Ada ikamus sholah, ini udah lebih daripada adaun, lebih daripada hifzun. Kalau makanya di Quran tuh aqimus sholah, aqimis sholah alladina yuqimunas sholah. Kalimatnya begitu. Nggak ada yang yu'adduna sholah, nggak ada. Ada juga yuhafiduna sholah. Tapi yang diminta di Quran tuh yuqimunas sholah. Apa sih ikamus sholah? Orang yang melaksanakan urusan dan apa yang disolat dalam kehidupan sehari-hari. Solat ngajarin tawadu, solat ngajarin disiplin, solat ngajarin husnuzon, solat ngajarin bersyukur, solat ngajarin sabar. Itulah yang disebut iqomatus sholah, yuqimunas sholah itu tadi. Ada orang solat tapi nggak sabar, ada orang solat tapi dengan disiplin, ada orang solat tapi tinggal tawadu, ada solat tapi dia masih buruk sangka. Berarti solatnya tidak memberikan kepada dia iqomah gitu loh. Makanya di Quran itu disebut ditegaskan adalah iqomatus sholah, melakukan apa yang disolat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita ini baru PR-nya adalah gimana caranya ya bisa sholat. Kedua, setelah mulai bisa sholat, udah mulai eksis nggak kita menjaga 5 waktu. Kalau sudah 5 waktu, sudah mulai tepat waktu belum? Kalau sudah mulai tepat waktu, sudah mulai nggak PR kita mengerjakan apa yang disolat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi seumur hidup kita nggak akan pernah selesai. Ada tahapannya. Iya. Nah, kemudian gini Kimo. Ya. Oh ya, ada pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan bahwa kita manusia itu saat ini terjebak di dalam jargon surga dan neraka. Jadi seandainya surga dan neraka itu tidak pernah ada gitu. Kan ada seperti ungkapan apabila surga dan neraka tidak pernah ada, apakah kita masih tetap beribadah kepada Allah? Nah, sementara kita kan seperti hukum ekonomi gitu, surga neraka, surga neraka. Jadi kita terjebak di dalam jargon tersebut. Nah, itu lalu yang kedua yang saya tanyakan, sebenarnya bahwa di dalam Al-Fatihah di mana pertama itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa syukur itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada ganjarannya. Sementara kalau tadi apakah kita gimana sih kalau ganjaran sholat? Nah, kalau kita menyadari daripada hakikatnya sholat tersebut itu kan untuk melembutkan hati kita dan kita masih bisa bersyukur kepada Allah kita diberikan hidup. Itu aja Ustadz. Jadi kalau pertanyaan saya ya kita jangan terjebak di dalam jargon surga dan neraka. Kalau surga dan neraka itu jadi kayak orang dagang gitu, untung rugi. Iya, oke. Itu, terima kasih. Ya, saya langsung jawab aja ya. Silakan. Bahwa Al-Quran itu sendiri pun adalah tabsyir wa tanzir. Memang Al-Quran diciptakan oleh Allah juga diturunkan untuk tabsyir wa tanzir. Kabar pemberi gembira, juga kabar pertakut. Emang begitu. Kemudian Nabi sendiri ya, diciptakan, diturunkan oleh Allah ya sebagai basyiran wa nadhiran. Nabi memang diciptakan oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira, pemberi kabar pertakut. Pertama, karena Allah itu tahu makhluknya. Makanya dalam kitab Nasoiul Ibad, ya, beribadah kepada Allah itu ya ada 3 peringkat. Yang pertama ada orang ibadah takut neraka. Al-Quran ngasih tahu ancaman-ancaman itu. Kemudian ada orang ibadah itu berharap surga. Berharap berkah dunia, pahala, sedekah, mudah-mudahan berlimpah rezeki. Kalau zakat, kemudian juga jadi bersih rezekinya. Memang ada, Allah mengetahui bahwa manusia itu nggak bisa kalau misalnya, ayo cari Rahman dan Rohimku.
Cari kasih sayangku. Sehingga Allah sudah memberi kabar saja gembira dan takut dari Quran. Nabi memberi kabar gembira dan bertakut saja dalam banyak hadisnya. Orang itu masih ada yang ngomong, masa Allah gitu amat sih. Tega bener ya kepada manusia. Ada sebagian kelompok, saya pernah mendengar ucapan itu dari beberapa YouTube orang ya. Allah sebegitunya nggak mungkin, Allah kan Maha Rahman Maha Rahim. Jadi apa yang disampaikan Pak Andri mungkin mewakili beberapa ucapan kawan-kawan yang lain. Ya, Rahman Rahim itu tetap disampaikan. Ya. Tetapi karena Allah itu dalam surat Toha disebutkan Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sesungguhnya aku Allah. Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni. Kalimatnya cuma ada satu. Fa'budni. Sembahlah aku. Nah ini yang harus ditangkap oleh kita sebagai benang emas. Allah ngasihlah caranya, para nabinya dan para rasulnya. Ya, supaya betul-betul mentaati. Tidak mengurangi keagungan Allah dalam zatnya dengan sifat-sifat dari Asmaul Husna. Rohmannya. Sholat nggak sholat dikasih, sujud nggak sujud dikasih, beriman nggak beriman, Islam nggak Islam dikasih, makan, napas, tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki udah dikasih sama Allah. Tapi ada hak aku yang ingin lebih dari itu, disembah dan nggak lama, 5 menit kali 5 masih ada 23 jam, 30 berapa lagi? 35 menit lagi kuberikan kebebasan hidup. Sholat kita kan misalnya 5 menit, 10 menit lah, ya. Jadi ada rohmannya untuk orang yang kuhidupkan. Taat nggak taat ku beri karena aku Tuhan yang bertanggung jawab menciptakan mereka. Tapi yang mendapatkan sayangku, rohimku harus taat. Gitu. Ada Nabi Musa ditanya oleh umatnya. Musa, Tuhanmu kejam betul. Untuk apa dalam cerita-ceritamu diciptakan neraka? Padahal Tuhan Maha Penyayang. Tuhan harusnya juga Maha Pengasih. Ya. Harus ada diciptakan neraka untuk apa? Sekejam dan setega itukah Tuhanmu? Gitu kan. Gak lama turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Suruh mereka menanam jagung. Nanam jagung. Sama Nabi Musa, ayo kalian tanam jagung. Nah, nanam jagung. Setelah 3 bulan panen. Nabi Musa cuma nyuruh panen. Dan mereka gak disuruh. Gak disuruh setelah panen. Pokoknya panen aja. Dipanen, nah, diambil jagungnya, dibuang, kemudian daunnya ya. Dan Nabi nggak nyuruh. Kemudian umatnya Nabi Musa tuh membakar daripada daun-daun jagung tersebut. Ya. Kenapa kalian bakar? Kata Nabi Musa. Kenapa dibakar? Kan kita ngambil jagungnya aja. Untuk apa kalau sudah nggak bermanfaat? Kemudian Nabi Musa menjawab, itulah Allah menciptakan neraka untuk hal demikian. Siapa mereka yang tidak taat kepada Allah, selesai tugasnya neraka untuk membakar mereka yang sudah tidak bermanfaat lagi. Cuma beda kualitasnya, beda penciptaannya, demikian. Makanya ketika Nabi Siti Rabi'atul Adawiyah, ya, wanita sufi yang dia berdoa, ya Allah, sekiranya ibadahku karena takutku kepada neraka, maka lempar aku dalam-dalam ke dalam jurang neraka. Sekiranya ibadahku hanya berharap surgamu, hempaskan aku jauh-jauh dari surgamu. Tapi sekiranya aku beribadah mengharapkan ridhomu, maka peluk aku dengan ridhomu. Dalam surah At-Taubah ayat 72. Waridwanu minallahi akbar. Untuk bisa yang diminta oleh Allah adalah beribadah kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah paling tinggi. Tapi kita nggak bisa. Pak sholat Pak cari ridho. Pak sholat Pak cari ridho. Nggak ngerti. Ridho Allah bagaimana gitu loh. Dan untuk bisa sampai kepada ridho harus dilatih dari umur yang pertama. Sholat lo. Neraka. Emang begitu. Kita kudu digituin. Ya. Itu pasal-pasal tentang jinayah dalam kitab-kitab kuning. Pasal-pasal dalam kejahatan bab di hukum Indonesia. Kejaksaan, pengadilan. Kenapa harus ada pasal-pasal itu? Gitu. Manusia aja paham. Kenapa harus pada penggelapan, maka hukum sekian. Manusia aja paham. Karena kita nggak hafal aja, jadi kayak rasa nggak takut. Coba kalau misalnya kita hafal dan ditempel setiap rumah itu. Nanti ada orang,
Sebagian mereka takut menjaga, sebagian lagi ngapain sih kita ditakut-takutin begini kan gitu. Padahal ditakutin seperti itu supaya orang menghindari. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyampaikan kepada umat. Iya. Anak-anak muda yang baru belajar, cari kesenangannya, hantarkan kepada Allah dalam sholat, ya dicari kegembiraan dia. Kalau ternyata mereka bertanya, baru kasih tahu, inilah hukumannya. Buat kita pribadi, ini saya sampaikan lagi, apa sih buat kita biar rajin? Ya cari tahu, apa sih derajatnya sholat? Apa yang Allah berikan buat orang yang menjaga sholat? Terus apa sih ancaman Allah buat orang yang meninggalkan sholat? Secara dunia apa, secara akhirat apa, secara berkahnya apa. Harus kita pelajari supaya kita terpacu, termotivasi, ya punya musyajji yang memotivator kita untuk menjaga itu. Ujungnya kalau kita udah terbiasa, udah bukan lagi bicara tentang ketakutan, bukan bicara lagi tentang kebahagiaan sholat. Kita yang butuh. Di atasnya ikhlas tuh ridho. Sholatnya, lillah dong, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Lillah. Tidak hanya lillah, kalau lillah karena Allah. Kalau udah ridho derajatnya di atas lillah. Kalau udah ridho tuh, apa sih kesenangan Allah? Ayolah sini saya cari, ayolah sini saya tutupi. Kalau ikhlas tuh baru sekedar iskotul aujibah. Ikhlas aja susah. Ya, puasa karena Allah, salat karena Allah, yang penting gugur kewajiban. Tapi kalau sudah bicara ridho, dalam surah At-Taubah 72 ini jangan dikira enteng. Nyari kesenangan Allah. Kayak kita kerja ngasih duit sama istri, ikhlas karena buat nyenengin istri. Tapi yang mahal, mama maunya apa sih? Wah, hati-hati kalau udah kita nanya begitu, konsekuensinya aku pengen ini, harus kerjain. Begitu juga ridho Allah. Ridho Allah lah yang terbesar. Kita mempelajari Quran untuk kabar pertakutnya, kabar gembiranya. Tujuannya yang utama adalah bukan tujuan utama daripada neraka dan surganya, ya, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ungkapan terakhir, kalau Allah sudah ridho, di neraka pun kita tidak akan terbakar. Malaikat Jabaniyah tugasnya ngaduk-ngaduk api neraka jahanam. Api neraka jahanam bahan bakarnya dua. Dari tulang-tulang dan manusia. Yang kedua dari bebatuan. Jangankan masuk di luar aja di pintu gerbang neraka. Orang udah bisa terbakar. Ingat peristiwa ketika Nabi Adam alaihissalam minta api sedikit dari neraka. Jangan sebesar atom. Hancur terbakar 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ya. Sebesar biji gandum, jangan terbakar buminya Allah. Sebesar atom kecil, jangan habis. Ya, lautan semua segala macam. Itu kecil, apalagi berdiri di depan gerbang neraka, habis. Malaikat Jabaniyah tidak terbakar, masuk ke neraka, dibolak-balik bahan bakar neraka. Kenapa tidak terbakar? Allah ridho, dia kerja di situ. Gitu. Masya Allah. Nah, mungkin kita harus bersikap arif ya Pak ya. Jangan kemudian ada orang yang ketika mau sholat tanya, sholat iya? Wah, lu udah kenal Allah belum? Waduh, hebat banget tanya. Kenal Allah dulu, baru sholat. Percuma sholat kalau nggak kenal Allah. Ini bahaya yang kayak gini nih. Sebenarnya bahasa begitu bisa kalau di level tertentu. Iya, maksudnya beda, nggak bisa dipakai semua. Sama orang awam. Nah, jadi hati-hati. Nah, tapi di satu sisi jangan juga jadi orang yang fatalis. Contoh misalkan, lu percuma sholat lu, kerjaan lu maksiat aja, ngapain sih sholat? Ada kisah nih seorang teman yang suka jalan ke tempat-tempat dunia malam lah gitu. Ketemu sama wanita-wanita yang bekerja di sana. Pertanyaannya, dia nanya, apa boleh saya ketika malam hari saya bekerja, kemudian subuh saya mandi wajib, kemudian sholat? Gimana Pak RW? Dan itu terjadi tiap hari. Apakah itu tidak termasuk dari cara mempermainkan Allah? Lu sholat tapi tetap begituan aja. Akhirnya ada juga ngomong, ya udah kalau gitu gua gak usah sholat deh. Karena percuma sholat gua. Kalau gua sholat juga gua masih begini. Jadi apa yang gua lakukan seolah-olah seperti mendebar garam ke laut. Nah ini kan ada kutub yang sangat berlawanan ya. Sekarang saya tanya, berani nggak kita betul-betul istilahnya mengamalkan doanya Rabiatul Adawiyah? Ya Allah, seandainya sholatku ini karena takut kepada nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Kata Allah beneran nih. Gitu. Nah, nggak maksudnya
kalimat-kalimat seperti itu tadi seperti Kimo sampaikan tidak bisa kemudian dipukul rata. Ya, jangan ngaku sufi gayanya doang. Compang-camping supaya kelihatannya orang sufi. Nah, ini bahasan yang lain. Tapi sebenarnya yang tahu kan adalah diri kita sendiri. Sebatas apa sih sebenarnya kekuatan kita, keinginan kita. Karena yang namanya tadi itu sholat itu karena hitung-hitungan, ya karena dagang. Karena hitungannya adalah jual beli matematis, terus karena ridho Allah, itu juga mungkin fluktuatif. Kadangkala di satu sisi kita sholat enak, nyaman, ya. Kenapa? Di situ muncul pada tahap ridho Allah. Tapi di sisi lain, kemudian kita sholat, ya udahlah, yang penting gue menggugurkan sholat. Nah, seperti itu. Baik, saya kira ini udah selesai ya. Ini kayak diesel kita loh. Iya, rasanya jam 10. Iya, diesel itu semakin kesini semakin panas gitu. Iya. Ya, karena udah istilahnya tahu celahnya, jadi semakin dalam. Kenapa nggak dari awal? Memang begitu Pak tabiatnya. Ini bukan bicara dalam dan bukan bicara makin panas. Karena yang kita obrolin adalah tiang yang kita sampai sekarang masih terus belajar dan jadi PR bersama. Ngomong begini kan kita mengalami perjuangan dalam mengamalkan. Maka saya sampaikan ini bukan berarti kita merasa lebih baik. Tapi memang ya semualah Allah Maha tahu. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Amin. Allah kasih hidayah lah kita dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ya sesuai dengan perintah Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira sudah cukup ya. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Mari sama-sama kita menutup ini dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai. Silakan. Waqfan ya Karim. Yuk sama-sama Pak. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, kuatkan hidayahmu ya Allah untuk terus menjaga salat kami kepadamu ya Allah. Tak banyak yang kami pinta, istiqomah kami ya Allah. Pelihara iman Islam kami dalam menjaga salat. Anak-anak kami juga duduk panti ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang mendirikan sholat, bahkan mereka lebih baik dari kami ayah ibunya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana isma du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang panjang dan minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di studio Sisha TV. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dari kami. Kami seluruh yang bertugas pada malam hari ini, ya ada Kang Ramdang, ada Bang Mara, ada Iwan, ada Iban, ya semuanya juga mengucapkan terima kasih. Dan saran, kritik apa saja dari Anda silahkan langsung disampaikan karena sudah ada di YouTube ya. Itu bisa di komentarnya bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.